Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rawdatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-An'am dan kita akan memulainya daripada ayat yang ke-76. Jadi sebagaimana biasa kita akan belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan agar mudah untuk diikuti baik bagi para lansia maupun bagi para pemula. Disimak sampai habis karena nanti di akhir bacaan akan ada uraian tajwid secara terperinci. Mudah-mudahan dengan uraian tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bisa memperlancar bacaan Al-Quran kita dengan fasih dan benar. Taib, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan bacaan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. Tasydid yang terdapat pada huruf mim dan tasydid yang terdapat pada huruf nun ini dinamakan dengan hukum bacaan ghunnah musyaddadah. Cara bacanya, lamnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Lamma, jadi ditahan dulu lebih kurang 2 kali ketukan. Begitu juga dengan janna, jimnya dileburkan ke dalam huruf nun dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Janna, ya. Hukum bacaan ghunnah musyaddadah dibacanya sambil didengungkan. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Qala hadha rabbi. Qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. La ini dibaca panjang, boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Mad tabi'inya adalah alif sebelumnya harokah fathah dan hamzahnya yaitu di kalimat uhibbu. Falamma afala qala la uhibbul afilin. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. Harokat tanwin fathah bertemu dengan huruf qaf ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Makna ab'ad itu jauh antar makharijul huruf nun dengan qaf,
posisinya itu saling berjauhan. Nah, tanwin ini adalah pengganti daripada nun sukun. Jadi nun posisinya ujung lidah, sementara qaf posisinya pangkal lidah. Jadi saling berjauhan, maka dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Cara bacanya, harokah tanwinnya disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf qaf. Ghanqa. Jadi hukum bacaan ikhfa ab'ad dibacanya sambil didengungkan. Namun tanwin ini tetap disamarkan dulu, ya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي. Nun sukun bertemu dengan huruf lam di lain kalimat, ini dinamakan dengan hukum bacaan idgham bila gunnah. Cara bacanya, nunnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf lam dengan cara ditekan illa. Jadi masuknya di sini secara kamil tanpa tersisa bunyi nunnya. Jadi jangan dibaca illa, itu bacaan yang salah, tapi langsung ke lamnya illa, ya. Seakan-akan ini tidak ada nun di sini karena masuknya secara kamil, secara sempurna. Hukum bacaan idgham bila gunnah dibacanya tiada berdengung. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi. Lam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhallin. Dhallin, dhal ini merupakan mad lazim mutsakkal kilmi atau juga disebut dengan mad lazim mutawwal, ya, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Dibacanya panjang 6 harokah atau 6 kali ketukan. Cara bacanya, huruf dod-nya dipanjangkan dulu kadar 6 harokah, kemudian diiringi dengan bunyi tasydid. Dhallin. Jadi ditekan untuk masuk ke dalam bunyi lam karena di sini terdapat tasydid. Lam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhallin. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي
ربي قال هذا ربي هذا أكبر قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Ini merupakan mad wajib muttasil. Tandanya ada mad tabi'i. Bari'u, ri dibaca panjang boleh 4 atau 5 kali ketukan. Ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Tandanya ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau dalam satu suku kata. Mad tabi'inya adalah ya sukun sebelumnya harokah kisrah dan hamzahnya masih menyatu dalam satu suku kata. Kemudian ummi ada harokat tanwin zummah bertemu dengan mim yang bertasydid. Ini dinamakan dengan idgham bi ghunnah atau juga disebut dengan idgham ma'al ghunnah. Cara bacanya, harokat tanwin zummah dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf mim dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Ummi, jadi ditahan dulu bacaannya. Hukum bacaan idgham bi ghunnah dibacanya sambil didengungkan. Inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Wajhi ada jim sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, huruf jimnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Wajhi, keluar bunyi je sekedar saja. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Harokat tanwin fathah bertemu dengan huruf waw di lain kalimat. Ini dinamakan dengan hukum bacaan idgham bi ghunnah.
atau juga disebut dengan idgham ma'al ghunnah. Cara bacanya, harokat tanwin fathah dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf waw dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Fawa, ya, fawa dengan cara ditahan dulu lebih kurang 2 kali ketukan. Hukum bacaan idgham bi ghunnah dibacanya sambil didengungkan. Fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa hajjahu qaumuh wa hajjahu qaumuh qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Qadha ada dal sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Ini dinamakan dengan qalqalah sughra. Cara bacanya, huruf dalnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Qadha, keluar bunyi de sekedar saja. Nah, haju junni ini masih pembahasan yang sama seperti di belakang, yaitu mad lazim musaqqal kilmi. Jadi cara bacanya dipanjangkan dulu lebih kurang 6 kali ketukan, kemudian diiringi dengan bacaan tasydid. Hajjunni, ya. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha. Ayya, ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ini dinamakan dengan hukum bacaan idgham bi ghunnah. Cara bacanya, nunnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf ya dengan cara ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Ayya, ya. Jadi ditahan dulu bacaannya. Jangan dibaca anya, itu bacaan yang salah. Tapi nunnya sudah dileburkan ke dalam huruf ya. Jadi bunyinya ayya. Hukum bacaan idgham bi ghunnah dibacanya sambil didengungkan. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha. Illa an yasha rabbi syai'a. Illa
syaa rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Ail, ini ain, dia letak posisinya di tenggorokan bagian tengah. Jadi ain ini dia bacaannya lunak. Ilma, jangan dibaca syai'in il. Kalau dibaca il, itu bacaan yang salah karena keluarnya dari jalur hidung. Sementara posisi yang tepat huruf ain ini adalah bagian tenggorokan tengah. Jadi lunak, ya. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Afala tatadhakkarun. Afala tatadhakkarun. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafun. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafun. Wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, ini dinamakan dengan hukum bacaan ikhfa syafawi. Cara bacanya, mimnya ditekan kemudian ditahan lebih kurang 2 kali ketukan. Tumbi. Jadi mim ini sudah menjadi agak samar-samar. Hukum bacaan ikhfa syafawi dibacanya sambil didengungkan. Wala takhafuna annakum asyraktum billah. Asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn. Jadi di sini ada tanda wakaf, namanya wakaf jaizul wakfu. Jadi boleh untuk berhenti di sini. Nah, ketika kita wakaf di sini, otomatis kita sukunkan huruf akhir, yaitu huruf nun. Karena sebelum huruf akhir di sini juga terdapat huruf sukun, yaitu mim, ya. Maka cara bacanya kita bunyikan makhrajnya dua-dua. Jadi mim juga dibunyikan, kemudian disertai juga dengan bunyi n di ujungnya. Bil Jadi ditekan ujungnya karena ada nun sukun satu lagi yang sudah kita wakafkan. Maka jangan dibaca bil tapi bil Ya.
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون Inku ada nun sukun ketemu huruf kaf. Ini dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Makna ab'ad itu jauh antar makharijul huruf nun dengan kaf. Posisi makhrajnya itu saling berjauhan. Nun letaknya di ujung lidah, sementara kaf posisinya di pangkal lidah. Jadi saling berjauhan, maka dinamakan dengan ikhfa ab'ad. Cara bacanya, nunnya tetap disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf kaf. Inku, ya. Hukum bacaan ikhfa ab'ad dibacanya sambil didengungkan. Nah, untuk ikhfa ab'ad ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan tingkat dengungan, ini lebih ke dengung. Samarnya ada cuman sedikit. Jadi tetap nunnya disamarkan dulu. Inku, jangan jangan langsung ke inku, itu bacaan yang salah karena sudah didengungkan duluan, tapi tetap disamarkan dulu nunnya. Inku, ya, jadi seiring disamarkan juga diiringi dengan dengungan. Kuntu, ini ada nun sukun ketemu huruf ta, ini dinamakan dengan ikhfa akrab. Jadi makna akrab itu dekat antar makharijul huruf nun dengan ta, posisinya itu saling berdekatan. Nun posisinya di ujung lidah, ta juga posisinya ujung lidah. Jadi cara bacanya, nunnya disamarkan, kemudian siap-siap menuju ke huruf ta. Kunta, ya, kunta. Jadi hukum bacaan ikhfa akrab ini dibacanya juga sambil didengungkan. Namun kalau dibandingkan tingkat dengungan dan kesamaran, itu lebih ke samar. Dengungnya ada cuman sedikit. Nah, berbeda dengan ikhfa ab'ad. Kalau ab'ad lebih ke dengung ketimbang samar. Kalau akrab lebih ke samar ketimbang dengung. Kuntum, jadi jangan dibaca kuntum ataupun kuntum. Itu dua-duanya bacaan yang salah. Tapi kuntum disamarkan nunnya, kemudian siap-siap menuju ke huruf ta. Kemudian mim sukun bertemu dengan huruf ta, yaitu salah satu daripada huruf hijaiyah selain ba dan mim. Maka mim sukun ketemu dengan ta, itu hukum bacaan idhar syafawi. Cara bacanya, huruf mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Tumta. Jadi cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Hukum bacaan idhar syafawi jelas tiada berdengung. Tumta la ta, ini ada ain sukun. Ain ini posisinya di tenggorokan bagian tengah, yaitu a, ai, au, a. Dia hurufnya lunak, dan ain ini adalah salah satu daripada huruf yang mempunyai sifat tawasud. Jadi makna tawasud itu pertengahan antar ditekan dan ditahan. Jadi cara bacanya dialirkan saja. Ta-la, jangan ditekan, jangan ta'lamun. Kalau dibaca ta'lamun, itu bacaan yang salah, karena ain ini tidak semestinya ditekan tapi dialirkan, dan bunyi ain ini adalah lunak. Ta'lamun. Mun, ini dinamakan dengan mad arid lisukun. Tandanya ada mad tabi'i, yaitu ada waw sukun sebelumnya harokah zumma. Kemudian ada satu huruf lagi, yaitu nun, yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf.
Maka mun ini atau mad arid lil sukun dibaca panjang, boleh 2, 4 sampai 6 harokah, harus konsisten dengan nafas. In kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Taib, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.